Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah pertemuan kedua kita di mata pelajaran IPA. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai teori kemagnetan bumi, kemudian ada gaya Lorentz, dan yang terakhir ada hukum Faraday. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai penerapan induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik itu erat kaitannya dengan arus induksi dan GGL induksi. Nah, arus induksi dan GGL induksi ini dapat ditimbulkan dengan cara menggerakkan magnet keluar masuk kumparan secara berulang. Akibat gerakan ini menghasilkan yang namanya energi kinetik atau biasa disebut dengan energi gerak. Energi gerak akan menimbulkan yang namanya energi listrik. Untuk induksi elektromagnetik ini dapat kita temukan pada peralatan yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 contoh alatnya. Yang pertama adalah generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya adalah memanfaatkan energi angin atau energi air, kan bergerak tuh menjadi energi listrik, itu menggunakan alat yang namanya generator. Nah, generator ini dibedakan menjadi 2, yaitu generator AC atau arus bolak-balik dan generator DC atau biasa disebut dengan arus searah. Apa bedanya antara AC dan DC? Bedanya itu adalah kalau generator AC itu menggunakan cincin ganda. Sementara generator DC itu menggunakan cincin belah atau biasa disebut dengan komutator. Yang kedua adalah dinamo AC/DC. Nah, dinamo ini adalah generator yang relatif kecil seperti yang biasa digunakan oleh sepeda. Fungsinya sama, yaitu mengubah energi gerak menjadi listrik dan sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Cara kerjanya juga sama. Perbedaannya adalah perbedaannya pada 2 komponen utama yang dimiliki oleh dinamo, yaitu rotor. Rotor itu adalah bagian yang bergerak, dan stator yaitu bagian yang diam. Yang ketiga adalah transformator, biasa disebut dengan trafo. Trafo adalah alat yang digunakan untuk mengubah besarnya tegangan arus bolak-balik dari tegangan rendah ke tegangan tinggi ataupun sebaliknya. Trafo dibagi menjadi 2, yaitu step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan AC dan step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Untuk ciri-ciri trafo step up dan step down dapat dibaca pada LKS kalian pada halaman 19. Kemudian kita langsung ke rumus. Nah, ada 4 rumus. WP sama dengan WS, W itu adalah energi. Yang kedua adalah penjabaran dari rumus ini. VP dikali IP dikali TP, ini kurang P-nya, sama dengan VS dikali IS dikali TS. Rumus yang ketiga adalah VP per VS sama dengan IS per IP. Rumus yang keempat adalah IS per IP sama dengan VP per VS sama dengan NP per NS. Pada umumnya soal itu menggunakan rumus yang keempat. Jadi, cara menghafalnya adalah ingat, pada induksi elektromagnetik ada 3 komponen yang biasa digunakan atau yang penting, yaitu kuat arus I,
kemudian tegangan V, dan lilitan N. Ingat, primer itu selalu di atas, sekunder di bawah, kecuali pada kuat arus terbalik, S yang di atas, P yang di bawah. Kita langsung ke contoh soal. Untuk menyalakan lampu 10 volt dengan tegangan listrik dari PLN 220 volt digunakan trafo step down. Jika jumlah lilitan primer trafo 1100 lilitan, berapakah jumlah lilitan pada kumparan sekunder? Seperti biasa, harus ditulis, diketahui. Karena ada 3 angka, berarti diketahuinya ada 3. Yang pertama adalah VP sama dengan 220. Kok ini VP, Bu, bukan yang ini? Lihat kalimatnya. Di sini ada tertulis PLN. Nah, PLN itu seperti yang kita tahu adalah sumber energi listrik. Berarti energi yang pertama kali keluar dari sumber energi listrik itu namanya primer. Makanya VP itu 220 volt. Yang kedua adalah VS, ada primer berarti ada sekunder, yaitu 10 volt. Diketahui yang ketiga adalah 1100 lilitan. Lilitan adalah N. Di sini ada kata primer, berarti NP sama dengan 1100 lilitan. Harus ditulis satuannya. Kalau tidak ditulis satuannya nilainya setengah. Oke, diketahui, udah lanjut ditanya, berapakah lilitan sekunder, berarti NS. Kita tulis rumusnya. Karena tidak ada I, berarti yang IS per IP nggak usah ditulis. Tulis yang ada pada diketahui, yaitu VP per VS sama dengan NP per NS. VP-nya 220, VS-nya 10, NP-nya 1100, NS-nya tidak diketahui. Lalu setelah ini dikali silang. 220 dikali NS sama dengan 1100 dikali 10. Ingat, kanan bagi kiri. Berarti NS sama dengan kanannya 1100 dikali 10, kirinya berarti dibagi 220. 1100 dikali 10 berarti 11.000. 11.000 dibagi 220 berarti 50 lilitan. Jawabannya adalah 50 lilitan. Oke, kita lanjut ke efisiensi transformator. Nah, untuk efisiensi transformator ini kalau dilihat di LKS itu ada 4 rumus. Tapi kita sederhanakan saja supaya tidak bingung dengan banyak rumus, yaitu ini adalah lambang efisiensi trafo. Berarti efisiensi trafo sama dengan sekunder dibagi primer dikali 100%. Jadi apapun yang sekunder itu letaknya di atas. Apapun primer berarti letaknya di bawah. Kita coba di contoh soal. Sebuah trafo arus primer dan sekunder masing-masing 0,8 dan 0,5 ampere. Jika jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 1000 dan 800, berapakah efisiensi trafo? Kita tulis dulu diketahui. Nah, primer dan sekunder. Berarti kata pertama ini primer, yang ini adalah sekunder. Berarti IP sama dengan 0,8 ampere, IS sama dengan 0,5 ampere. Nah, sama, ini lihat kata yang pertama, primer. Ini sekunder, berarti otomatis ini primer, NP-nya 1000 lilitan, kemudian NS-nya adalah 800 lilitan. Lanjut ditanya, efisiensi trafo. Masukkan rumusnya, sekunder dibagi primer dikali 100. Nah, sekundernya tadi kan 800, ada 2 nih sekunder, langsung kali aja, berarti 800 dikali 0,5. Primernya berarti 1000 dikali 0,8 dikali 100%. 800 dikali 0,5. 0,5 kan setengah, berarti setengah dari 800 adalah 400.
1000 dikali 0,8, berarti jawabannya 800. 400 dibagi 800, 0 yang 2 ini dicoret, berarti 4 bagi 8. Kalau 4 bagi 8, 4 dikali 100, 400, 400 dibagi 8 adalah 50%, berarti jawabannya adalah 50%. Nah, selesai bab ini. Ada soal 4, silahkan kerjakan di buku latihan yang kemarin sudah diambil di meja saya. Ada halaman 24, halaman 72, halaman 75, dan 76. Silahkan dikerjakan, tulis diketahui, ditanya, dan dijawab. Kumpulkannya pada hari Sabtu. Seperti biasa pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari. Saya tunggu dari jam 8 sampai jam 10. Dari jam 8 sampai jam 10. Untuk minggu depannya lagi, yaitu tanggal 20, untuk minggu ketiga, saya akan memberikan ulangan. Ulangannya itu saya seperti ini juga di YouTube, dan saya harapkan semuanya sudah memiliki LKS, jadi gampang untuk ulangan. Silahkan tanya saya jika ada soal atau penjelasan yang kurang dimengerti. Silahkan japri saya pada jam kerja, yaitu jam 8 sampai jam 12, dengan menuliskan nama, kelas, dan menggunakan kalimat yang sopan. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa dikerjakan soalnya, dikumpulkan pada hari Sabtu, dan minggu depannya lagi kita ulangan harian bab pertama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.